selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah juga ke kota Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah. Hari ini pembawa acara langsung Pak Lurah. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Camat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sudah lama juga menyampaikan tausiah di berbagai tempat, tapi baru di paket E inilah ada tenda, satu khusus untuk manusia, satu khusus untuk jin. Lama saya menung tadi, untuk apalah tenda itu dibuat. Akan datang, kalau membuat tenda, tolong pasang tendanya persis di bagian depan Ustaz, supaya orang yang datang pertama untuk memuliakan prestasinya mau datang ke majelis taklim dapat atap di depan Ustaz. Adapun kalau dia datang terlambat, maka dia bisa di belakang, bisa jauh. Ada yang di bawah pokok kayu. Aku tak penting nampak Ustaz Somad, yang penting sejuk di bawah pokok kayu. Apakah suara saya sampai ke belakang? Kalau sampai, angkat tangannya. Oh, sampai semua. Sambil minum es orang itu di sana. Panitia ini sudah bekerja keras berhari-hari memasang kayu-kayu, tak berapa pokok kayu yang tumbang untuk ini, memasang umbul-umbul. Memang luar biasa masyarakat paket ini, Masya Allah. Rasanya ini sudah yang ketiga kali saya ke Bagan Batu, langsung paket E, paket A, paket B terlewat semuanya. Tadi di jalan saya tanya, ini paket E tak ada hubungan dengan Baradae kan? Tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang dinas sosial tidak bisa memberi bantuan ke beberapa rumah ibadah masjid, karena dinas sosial bisa mengirimkan bantuan melalui rekening yayasan. Rekening pribadi dikhawatirkan salah gunakan. Rekening ketua masjid tidak bisa dikirimi bantuan dari pemerintah, karena yang namanya rekening pribadi tidak bisa. Ustaz kok tahu? Saya ketua masjid. Tidak bisa rekening pribadi Abdul Somad untuk menerima bantuan masjid, mesti dikirimkan ke yayasan. Alhamdulillah, masyarakat paket E mereka cerdas. Nama masjidnya Miftahul Huda, nama yayasannya Yayasan Al-Huda. Jadi apa yang dilakukan di paket E ini perlu ditiru oleh masyarakat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Masjid-masjid yang belum punya yayasan, buatkan yayasannya. Walaupun masjidnya duluan ada, nggak apa-apa, yayasan menyusul belakangan. Yayasan itu namanya mesti ada 5. Yang pertama pembina, yang kedua
pengawas, yang ketiga ketua, yang keempat sekretaris, yang kelima bendahara. Pilih orang yang adil dan amanah, lalu kemudian daftarkan di Menhukham, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau ada tanah-tanah wakaf, maka yang menerimanya adalah yayasan. Ada orang di Bagan Batu mau mewakafkan tanah, kemana dia serahkan tanahnya? Ke yayasan. Assalamualaikum Bapak Yayasan. Waalaikumsalam. Aku wakafkan tanah yang ada di sana, mau bangun masjid. Aku terima. Tanah siapa itu Pak? Aku pun tak tahu. Mana bisa mewakafkan tanah yang tidak kita tahu? Saya berharap selesai Abdul Somad tausiah di paket E, nanti berdatanganlah orang mewakafkan tanah untuk Yayasan Al-Huda, insyaallah. Amin. Dari bunyi aminnya banyak ini yang mewakafkan tanah. Begitu tanah selesai diwakafkan, langsunglah mereka bertelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanah sudah kami terima, mantap, tapi bermasalah. Karena bermasalah itulah maka kuwakafkan Pak. Kalau tak bermasalah bagus ku jual. Alhamdulillah. Yayasannya namanya Yayasan Al-Huda. Siapa yang punya? Yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagai warga negara, maka diatur oleh orang-orang yayasan. Lalu kemudian masyarakat membangun masjid, bukan dengan kotak di pinggir jalan, bukan dengan membawa proposal ke anggota DPRD, bukan meminta bantuan ke bupati, gubernur, wali kota, tapi langsung setiap bulan 100.000, selesai selama 6 tahun terkumpul duit 3,5 miliar. Masyarakat paket E membangun masjid. Allahu Akbar. Saya sudah datang ke masjidnya, saya masuk ke dalam, diminta menandatangani prasasti peresmian Masjid Miftahul Huda. Abdul Somad tidak pernah ikut iuran 100.000 sebulan. Abdul Somad tidak pernah mewakafkan tanahnya. Abdul Somad tidak pernah belikan semennya. Abdul Somad tidak ikut gotong royong mendirikan masjid 6 tahun. Setelah masjid berdiri, barulah Abdul Somad disuruh datang menandatangani prasastinya. Hebat masyarakat paket E. Jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Di tempat lain, kepada Ustaz Somad kami persilahkan meletakkan batu pertama. Tak jadi-jadi masjidnya. Tapi di paket E, masjidnya sudah siap, masjidnya sudah cantik, masjidnya sudah megah, masjidnya luar biasa, tinggal prasasti. Abdul Somad pun tanda tangan. Oh. Langsung posting di Instagram. Hebatnya masjid Ustaz Abdul Somad. Padahal yang punya orang paket E. Abdul Somad hanya menandatangani prasasti. Mudah-mudahan pahalanya mengalir untuk Abdul Somad. Macam-macam tak setuju. Kalau ditanya siapa yang pernah membangun masjid, maka seluruh masyarakat paket E sudah ikut membangun masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa ibu-ibu itu mengamuk? Orang itu datang dari tadi, tiba-tiba kalian pasang pula kursi, untung tak dilemparnya pakai botol dari belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama yang dibangun adalah masjid. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Bangunan yang pertama dibangun adalah masjid, setelah itu juga adalah masjid. Dan alhamdulillah di paket E
bangunan yang paling cantik, bangunan yang paling mewah, bangunan yang paling megah. Saya sudah tengok ketika berjalan tadi, yang paling bagus adalah masjid. Di tempat lain rumah orang megah, berlantai 2, cantik-cantik, mahal-mahal. Masjidnya macam sarang burung merpati. Tapi di paket E, rumah masyarakatnya bagus, rumah masyarakatnya cantik, tapi ada yang lebih bagus dan yang lebih cantik, dibangunnya rumah Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Bapak-bapak, setiap bulan gaji kalian 100.000 dipotong. Ibu-ibu, kalian iuran 1 bulan 100.000, tapi hasilnya jelas. Kalau ada ustadz datang berceramah ke paket E, pernah kalian bangun masjid? Pernah kalian? Kami memang gak ceramah Pak Ustadz, tengok aja masjid kami yang cantik, kamilah yang membangunnya. Bapak ibu bangga apa tidak? Mereka orangnya tawaduk, rendah hati, dia diam aja, karena dia pun tak tahu rupanya duitnya udah dipotong tiap bulan. Duit yang disimpan untuk beli gelang, disimpan untuk beli mobil, disimpan untuk beli rice cooker, disimpan untuk beli Tupperware, disimpan untuk beli baju baru, belum sempat dibeli orangnya sudah mati. Tak sempat dipakai, tak sempat dipoto, tak sempat dinikmati. Tapi duit yang dibangunkan ke masjid Miftahul Huda, dipakai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai hari kiamat takkan putus pahalanya. Ibu meninggal, bapak mati, menghadap Allah, anak-anak tetap akan sholat di sana insyaallah. Amin. Dan bapak ibu akan mendapatkan aliran pahalanya. Hari ini mati, besok mengalir. Yang masih hidup, barokah rezekinya. Yang sudah menghadap Allah, sampai hari kiamat tak putus pahala membangun masjidnya insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau ada orang yang merusak masjid Miftahul Huda, semua kita merasa memiliki. Masjid itu tidak dibangun oleh negara, masjid itu tidak dibangun anggaran APBD, masjid itu dibangun dari duit kami sendiri. Jangan ada orang yang mengganggu masjid kami. Betul? Itu duit belanjaku yang kena potong itu. Itu duit bulananku yang kena potong. Ada rasa memiliki. Ini yang perlu ditiru oleh setiap kampung, setiap daerah, dari mulai Sulawesi, Makassar, Papua sampai Sumatera, sampai ujung dunia. Kalau membangun masjid, yang dibangun adalah kebersamaannya, yang bahasa Islamnya disebut dengan ukhuwah. Apa pula kuah gulai? Ukhuwah Islamiyah. Tengoklah tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Kuatkan ukhuwah, tebar manfaat, sukses dunia akhirat. Saya membaca itu karena saya lupa temanya. Sekaligus menunjukkan yang fotonya ada cuma foto saya. Foto Pak anggota dewan tak ada, foto ketua yayasan tak ada, foto pengawas tak ada, foto ustadz tak ada, foto imam tak ada. Yang ada foto Ustaz Abdul Somad. Jangan salahkan saya, bukan request saya, salahkan yang buat baliho. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada ibu-ibu, masya Allah. Di sini ada bapak-bapak, masya Allah. Di sini ada khusus ibu-ibu, di sini ada bapak-bapak. Yang di belakang sana bercampur ibu-ibu dan bapak-bapak. Di sini ada tenda khusus, tenda biru. Biasanya tenda biru itu tenda pernikahan. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang pakai kursi, ada yang di lantai, ada yang di tanah, ada yang dapat tenda, ada yang tidak. Siapa yang masuk surga duluan? Bukan yang di atas pentas, bukan yang berceramah, yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Ustadz Somad ini hatinya ikhlas.
Tak banyak yang setuju nampaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yayasannya sudah ada, masjidnya sudah ada, tapi jangan sampai masjid cantik kosong melompong, orang malam tak ada mengaji, tak ada pengajian. Maka program yayasan yang pertama mengelola masjid, yang kedua adalah majelis taklim. Ibu punya majelis taklim, Bu? Hari apa, Bu? Kata yang depan Minggu, kata yang belakang Jumat. Saya husnuzon dua-duanya ada. Lain daerah, lain Lubuk, lain Belalang, lain Lubuk, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya. Yang penting semuanya ngaji. Kalau ibu-ibunya ngaji, insya Allah anak-anaknya soleh dan solehah. Kalau bapak-bapaknya ngaji, insya Allah istrinya baik, anaknya baik. Bapaknya baik, istrinya baik, anaknya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bapaknya ngaji, alhamdulillah. Ibunya ngaji, alhamdulillah. Bapaknya enggak ngaji, genderuwo. Ibunya enggak ngaji, kuntilanak. Anaknya tuyul. Cara memperbaiki bangsa ini adalah dengan ngaji. Bapak ngaji, Pak? Hari apa pengajiannya? Malam Jumat. Malam Jumat biasanya yasinan. Habis baca yasin biasanya pengajian. Kalau bisa dibuat setelah isya. Jangan tinggalkan masjid maghrib dan isya, jangan sampai kosong. Kalau sampai masjid kosong, tidak ada sholat maghrib, tidak ada sholat isya, karena wirid yasin, karena tahlilan. Istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung diganggu setan, RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan. Lurah nggak usah disebut, orangnya ada. Camat nggak usah disebut, orangnya ada. Kalau mau selamat, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Setuju? Betul. Jangan ada dusta di antara kita. Saya kalau buat pengajian, pengajiannya habis maghrib ke isya. Kenapa Ustaz nggak buat pengajian setelah isya? Karena kalau buat pengajian setelah isya, biasanya jamaahnya nggak ke masjid. Tapi kalau dibuat habis maghrib, jamaahnya sholat 2 kali. Maghribnya berjamaah, isyaknya berjamaah. Ngaji nggak usah panjang-panjang. Dari maghrib ke isya 45 menit. Habis isya tanya jawab. Sholatnya dapat, ngajinya dapat, isyaknya dapat, tanya jawabnya dapat. Mantap, betul. Dibuat pengajian habis isya, ustadznya udah duduk, pengurus manggil kepada jamaah harap datang. Ustadz sudah 30 menit nunggu, teh sudah habis, kopi udah selesai. Maka ke depan masjid kita diisi dengan majelis taklim. Bapak-bapak malam Jumat, ibu-ibu sore Jumat, ibu-ibu pagi Ahad, ibu-ibu sore Ahad. Yang penting ngaji, khusus perempuan, fikih perempuan, bagaimana darah nifas, bagaimana darah wiladah, bagaimana masalah haid, bagaimana masalah istihadah, bagaimana melahirkan anak, bagaimana menjadi istri solihah, bagaimana menutup rambut aurat. Jangan sampai jilbabnya pasrah tapi tak rela. Jangan sampai celananya sempit, menjerit paha minta tolong. Lewat dia di jalan, banyak atu-atu masuk paren. Jangan sampai perempuan ketika dia luar rumah seperti bidadari, ketika di rumah macam mak lampir. Jangan sampai perempuan ketika di luar rumah lewat di depan suami orang harum semerbak wangi, tapi di depan suaminya bau bawang bombay.
Orang seperti itu tidak ada di desa kita, tidak ada di paket E. Kenapa? Karena semuanya sudah ngaji. Betul? Ngaku mereka betul semuanya. Di masjid bapak-bapaknya diajarkan ngaji bahwa laki-laki punya 5 tanggung jawab. Pertama, laki-laki memberikan makan pada istrinya. Ibu sudah makan? Belum. Yang kedua, istrinya diberikan pakaian. Ibu sudah diberikan pakaian? Belum juga. Yang ketiga, istrinya diberikan tempat tinggal. Ibu sudah diberikan tempat tinggal yang layak? Sudah. 4, laki-laki wajib memberikan perhatian. Ibu sudah diperhatikan bapak? Belum. 5, istri mesti diberikan pendidikan. Kalian yang mengajarkan mereka baca Quran, kalian yang mengajarkan mereka pakai jilbab, kalian yang mengajarkan mereka sholat, kalian yang mengajarkan mereka ngaji. Kalian sudah dididik suami kalian? Alhamdulillah. Tadi pertama sudah, habis itu belum. Inilah istri-istri solihah yang selalu menutupi kekurangan suaminya. Mereka adalah orang-orang bidadari-bidadari surga yang dikirim Allah ke paket E. Amin. Amin. Lihatlah, ku bilang bidadari pun mereka enggak menyangka. Entah saking panasnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, suami-suami yang belum ngaji, bukakan pintu hatinya supaya ngaji, ya Allah. Suami-suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya supaya sholat, ya Allah. Suami-suami yang belum mau wirid yasin, bukakan pintu hatinya hadir yasinan, ya Allah. Sudah kami doakan dia tak juga mau, bukakan pintu liang lahatnya, ya Allah. Lihat Pak, lihat Pak, tak ada satupun yang mau mengaminkan betapa sayangnya mereka ke Bapak. Itu caraku aja memancing tadi. Tak ada satupun yang mengatakan amin. Kenapa? Karena mereka sebenarnya sayang sama kalian, guys. Betul tak Bu? Ibu sayang tak sama mereka? Sayang tak sama Bapak nih? Sayang. Kalau mereka mati, Ibu mau ikut? Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yayasan, di bawah yayasan masjid, di bawah yayasan majelis taklim, di bawah yayasan MDA. Ibu-ibu sudah memasukkan anaknya ke MDA? Yang sudah memasukkan alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya ke MDA, daftarkan segera ke MDA Miftahul Huda sebelum tanggal penutupan berikut ini, supaya anak kita tahu memandikan jenazah, supaya anak kita tahu bagaimana rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad, mana fardu ain, mana fardu kifayah, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Ibu berapa kali memandikan anak ibu satu hari?
3 kali. Memandikan anak selama 5 tahun, 1 tahun kali 360 hari kali 3 kali, banyak wakeh tenan. 1 tahun 1000 kali, 5 tahun 5 kali, 5000 kali memandikan anak. Dan ibu minta mandikan cuman sekali, mandi jenazah. Iya, kalau ibu orangnya baik, orangnya sopan, ketika ibu meninggal, jenazah ibu disiram orang dengan air lemah lembut, takut menyakiti jenazah. Tapi kalau orangnya pelit, orangnya sombong, orangnya bakhil, orangnya kedekut, orangnya medit, disemprot mereka pakai pemadam kebakaran. Inilah yang sombong dulu kan. Sombong kali dulu kan. Nah, digosoknya lah hidung ibu pakai mesin cuci. Hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa, nanti pulang pas di jalan, betul juga kata Ustaz Somad, habislah jenazahku nanti dibantai orang. Yang paling indah memandikan jenazah kita adalah anak kita. Di mana mereka belajar? Di MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, paling rendah MDA, di atasnya MTS, di atasnya Madrasah Aliyah. Mudah-mudahan nanti yayasan kita punya sekolah sampai aliyah, insyaallah. Amin. Gak perlu dia jauh-jauh ke Bagan Batu. Ini jalan lalu lintas timur. Orang Aceh mau ke Palembang, orang Palembang mau ke Medan, lalu lintas truknya besar-besar. Nauzubillah, takut kita kecelakaan. Cukup dia sekolah di tempat kita saja. MDA, Sanawiyah, Aliyah, tamat nanti baru dia kuliah ke Al-Azhar Kairo, Mesir, insyaallah. Amin. Aku nggak mau lah anakku ke Mesir nanti kurus macam Ustaz Somad. Aku kurus nih bukan karena tak makan. Hari ini aja entah berapa kali udah makan. Ustaz Somad makannya sedikit ya. Nah, aku sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Lalu kenapa Ustaz kurus? Ini takdir besti. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut anaknya sekolah agama, nanti anak saya jadi teroris, nanti anak saya jadi radikal, nanti anak saya jadi jihad. Sekolah agama inilah benteng terakhir kita. Anak kita diserang oleh aliran sesat, ateis tak bertuhan, PKI komunis, liberal sekuler, khawarij, Murji'ah, Syiah, datang game online, datang judi online, datang seks online, datang pinjaman online. Yang bisa menyelamatkan anak kita adalah sekolah agama. Beruntung bertuah masyarakat paket E, yayasan ada, masjidnya ada, majelis taklim untuk bapaknya ada, majelis taklim untuk ibunya ada, dan sekolah formal anak-anaknya ada. Ini nikmat yang terbesar. Nikmat besar adalah sawit replanting. Nikmat terbesar adalah rumah yang ibu bangun, ibu yang menggambar, ibu mencari arsitek, ibu yang titip duit, ibu yang nahan selera untuk bangun rumah. Begitu ibu meninggal, rumah itu digantikan oleh nyonya yang baru. Hari ini boleh tertawa, hari ini boleh tersenyum, tapi jangan gara-gara ini hubungan kalian jadi rusak, beb. Aku tak ingin kedatanganku menjadi provokator merusak hubungan kalian. Jangan gara-gara ini lalu besok pagi bapak minta kopi, mana kopinya mak? Buat aja sendiri. Udah tahu aku apa yang akan kau lakukan terhadap rumah ini nanti. Aku ingin kalian hidup sakinah mawaddah warahmah.
bersama di paket E hingga ke surga Jannatul Firdaus. Ibu mau nggak di surga nanti dengan bapak? Kata bapak, aku mesti sama dia juga nanti di surga Pak Ustaz. Ibu yang setia, yang solehah, yang menutup aurat, yang suka pengajian, yang nyumbang gak pernah mikir-mikir bangun masjid, yang datang ke pengajian walaupun tak dapat karpet, yang datang di awal-awal walaupun tak dapat tenda, berdoa mereka, redup matahari, kabul doa mereka Pak. Hati-hati Bapak, macam-macam cepat mati nanti. Iya kan Bu? Tengok ngaku mereka. Nikmat yang besar bukan sawit, nikmat yang besar bukan rumah, nikmat yang besar bukan mobil, nikmat yang terbesar adalah istiqomah, bersaudara, berinfak sehingga masjidnya jadi, masjid taklimnya terus menerus. Yang gak mau datang pengajian gak usah dimarahi, gak usah ngamuk, nggak usah datang ke rumahnya. Kenapa nggak ikut pengajian? Diam aja. Nanti kalau dia mati, suruh jalan sendirian ke kubur. Ibu yang khawatir sakit kepala karena kepanasan, tenang, ambulan sudah buka pintu. Bapak yang kehausan nggak ada air minum, tenang, mobil pemadam sudah siap. Tinggal bukaan disiramkan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yayasannya ada, masjidnya ada, majelis taklim bapak-bapak ada, majelis taklim ibu-ibu ada, MDA ada. Ya memang MDA-nya ada Pak Ustadz, tapi anak kami mau ngapal Quran, belum ada sekolah tahfiz Quran. Bapak, sudah adakah tahfiz Quran di paket E? Sudah ada tahfiz Qurannya Bu? Sudah ada tahfiz Qurannya Ustaz? Kegiatannya sudah ada. Daftarkan anak kita semua supaya apa? Supaya anak-anak masyarakat paket E menjadi penghafal Quran. Ibu kalau anaknya hafal Quran, satu hari dia baca Quran 2 juz. 1 bulan dia hatam Quran 2 kali, 1 tahun dia hatam Quran 24 kali. Ibu mau dapat bacaan Quran 24 kali setahun? No payah kalau ngomong orang lagi kepanasan. Bapak kalau punya anak hafal Quran, 1 hari ngulang Quran 2 juz, 1 bulan hatamnya 2 kali, setahun dia hatam 24 kali, malam Ramadan dia hatam tarawih. Kalau kita mati masuk liang lahat, dapat kiriman setahun 25 kali hatam. Bapak mau punya anak ngirim 25 kali hatam Quran? Ini sadar. Ibu mau punya anak membacakan Quran? Agak sadar. Jangan sampai kita mati, datanglah anak kita berbaju hitam, anaknya berbaju hitam, bininya berbaju hitam, kacamatanya hitam, maskernya hitam, jilbabnya hitam, sepatunya hitam, nama keluarganya Man in Black. Tak pandai membaca Quran, diambilnya handphone, dipilihnya MP3 Yasin. Mohon maaf ya Mak, aku tak pandai baca Quran, dengarkan aja lah sendiri. Gara-gara tak pernah dididik membaca Quran. Alif di atas, alif di bawah, i alif depan u. Berarti udah tua. Kalau anak kecil ini mana dia tahu? Anak sekarang ini baca Qurannya tak begitu lagi. Anak kecil ini baca Qurannya sekarang bataba, batata, tatata, basaba. Nah, dia ketawa. Jadi pas aku bilang A-I-U dia tak tahu. Mimda tema taya bawati. Alah, pura-pura tak tahu.
Jam 6 sore Abdul Somad mengepit alit-alit, kain sarung diselempangkan di leher, sebelah kiri megang alit-alit, sebelah kanan memegang obor bambu ke rumah guru mengaji. PLN belum masuk ke kampung, mengaji ke rumah guru, sampai ke rumah guru ke surau, habis itu datang ke rumah guru, alif di atas alif bawah, ya alif dua di atas an alif dua di bawah, in alif dua pan on an in on, wassalamu. Balik ke rumah kaji tak dapat, bulu hidung hitam karena pakai obor mengaji. Suasana itu sudah tidak ada lagi, digantikan parabola, digantikan game online, digantikan TV, digantikan sinetron, digantikan drama Korea. Banyak anak-anak sekarang mau jadi artis Korea, rambutnya pirang, mukanya hitam. Mau jadi apa anak-anak kita ini? Di tempat lain bingung anaknya sekolah di mana, bingung ibunya pengajian di mana, bingung bapaknya, sampai nasib ibunya, bingung ku memikirkan. Alhamdulillah nasibnya ada. Mana grup nasib ibu-ibu tadi kok hilang? Masya Allah, saya pura-pura nggak nampak aja. Disambutlah Ustaz Somad. Apa lagu ibu waktu menyambut tadi? Hah? Bisa diulang lagi selawatnya, Bu? Coba saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah bidillillah bi'alil badri ya Allah. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung. Ibu ini asli grup solawat dari paket E, bukan pemain naturalisasi. So sweet. Kadang grup solawat diundang dari kampung lain. Asli, Masya Allah, tabarakallah. Barulah saya tahu mengapa anak-anak kecil datang pengajian, mengapa anak-anak kecil ikut pengajian. Anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil. Kenapa anak-anak kecil bisa tenang datang pengajian, padahal ustadznya udah tua, bukan ustadz cilik? Kenapa anak kecil bisa datang pengajian? Rupanya waktu dalam kandungan dulu anak ini emaknya selalu bersodako. Rupanya emaknya selalu bersolawat sambil mengelus perutnya. Salatullah salamullah. Tapi di tempat lain anak-anak baru qori mengaji, auzubillahi minasyaitonirrajim, pulang. Kenapa lah anak ini menangis mendengar baca Quran? Rupanya di dalam badannya jin ifrit. Gara-gara emaknya waktu anak itu hamil dalam kandungannya, rambutnya macam di sarang tawon disambar petir. Tapi di paket E, ibunya solihah-solihah, bapaknya baik-baik, sehingga anaknya pun anak-anak yang menghafal Quran. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini penghafal Quran, ya Allah. Ibu masih yakin di tanah lapang ini masih ada tablik akbar tahun 2050? Ulang sekali lagi ya. Pripun kabar ibu? Apik. Muga-muga padha kabeh sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga.
Biar doa kita sesudahnya. Tahun 2000 kumaha atuh dama? Tahun 2050 masih ada tabligh akbar di sini. Yakin masih ada yang berselawat? Yakin masih ada yang ngaji baca Quran? Yakin dari mana? Kita kan akan mati semuanya. Saya tahun 2040 umur saya sudah 63 tahun. Tahun 2050 umur saya 73 tahun. Kalau sampai yang akan menyerang saya diabetes mellitus, jantung koroner, kolesterol, asam urat, kanker, macam-macam menyerang. Tapi kita yakin dan percaya bahwa di pentas ini tetap ada pengajian tabligh akbar, tidak berubah dari pentas dangdut, tidak berubah jadi pentas metal. Kenapa? Yang akan jadi panitianya adalah anak-anak kita ini, insyaallah. Tahun 2050 tabligh akbar di paket E, penceramah Abdul Somad. Saya masih hidup, waktu itu saya masih hidup. Kalian waktu itu nggak tahu, aku tengok kayaknya udah banyak mati. Tapi walaupun kalian mati jangan bersedih hati, kami tetap mengirimkan Al-Fatihah. Kalian menonton kami di alam baka sana, insyaallah. Amin. Kalian aminkan pula. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Saya tidak pernah berpikir mati tahun 2040. Saya tak pernah berpikir mati umur 63 tahun. Ini hari terakhirku. Maka aku mesti menyampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mesti berteriak, karena boleh jadi ini teriakanku yang terakhir. Maka tadi pagi, di mana kita pagi tadi? Simpang kanan. Habis itu sekarang di simpang kiri, di paket E. Habis paket E nanti malam di Bangko Pusako. Pokoknya tak kemana-mana lah, tak terhafal-hafal lagi jadwal ini. 4 hari saya keluar, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, 3 malam, tak boleh lebih. Kalau lebih khawatir buka cabang. Mati menghadap Allah. Mau DPR, mau camat, mau lurah, semuanya tinggal. Yang kekal abadi hanyalah masjid, yang kekal abadi hanyalah anak yang soleh. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh semuanya ya Allah. Yayasannya tetap ada, pembinanya meninggal digantikan orang lain, pengawasnya meninggal ada penggantinya, ketuanya meninggal ada. Yayasan tidak boleh mati dengan kematian pengurusnya. Kereta api tetap berjalan walaupun masinisnya meninggal. Relnya ada, kereta apinya ada, solarnya ada, dia tetap berjalan. Manusia boleh mati, tapi perjuangan tak boleh berhenti. Setuju? Buatkan besok baju kaosnya, manusia mati, perjuangan tak boleh berhenti. Kalau ada masyarakat paket ini yang sombong, yang angkuh, tak mau ke masjid, buatkan baju khusus, kau boleh mati, tapi kami tak berhenti mengaji. Betul? Kalian yang buat, kalian yang menyerahkan, aku tak berani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yayasannya sudah ada apa belum? Ada. Masjidnya sudah ada apa belum? Ada. Pengajian bapak-bapaknya ada. Pengajian ibu-ibunya ada. Majelis taklimnya ada. MDA-nya ada. Tahfiz Qurannya ada. Apa yang belum ada lagi Pak Ustadz? Ini orang paket ini kan kaya-kaya kan? Pura-pura susah pula. Sawitnya luas, rumahnya megah,
mobilnya mewah, sengaja diparkirnya jauh-jauh biar aku tak nampak. Lalu zakatnya kemana dia bayar zakatnya? Maka di bawah yayasan mesti ada UPZ Basnas, unit pengumpul zakat, Badan Amil Zakat Nasional. Sudah ada Ustaz? Sudah ada ternyata. Jadi yang selama ini bingung, Ustaz Somad, aku bingung mau kemana, aku campakkan duitku ini. Dari mana? Kami dari paket E Pak Ustaz. Masjid sudah siap, MDA sudah siap, Tafis sudah siap. Ini mah duit ini, gak tahu mau kemana kan, banyak kali. Pusing kepalaku. Sudah ada namanya unit pengumpul zakat. Jadi kalau kebetulan sawitnya dapat sebulan 100 juta, amin. Dari bunyinya macam tak yakin. Dapat 1 bulan 100 juta, amin. Zakatnya 2,5%. Jika hasil sawit Anda 100 juta, zakatnya 2,5%, berapakah yang dikeluarkan sebulan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. 2,5% dari 100 juta, 2,5 juta lah Wak. 2,5 juta. Berapa kakak di sini? Ada 300 kakak. 2.500.000 rupiah kali 300 kakak sama dengan wakeh tenang. Banyak sekali. Jangan sampai tak bayar zakat, Pak. Karena kalau kau tak bayar zakat berarti kau makan harta fakir miskin. Doamu tak dikabulkan Allah. Karena lidah yang kau pakai berdoa dipakai memakan harta fakir miskin. Diuji matamu baca Quran, lulus. Diuji kakimu untuk datang pengajian, lulus. Diuji kepalamu kena panas, lulus. Diuji kantongmu bayar zakat, kumat penyakit aslinya. 5 penyakitnya: pelit, bakhil, kedekut, medit, apa lagi? Mudah-mudahan kita ini semuanya selamat dari penyakit bakhil. Kita ini semuanya mengeluarkan zakat. Insya datanglah kawan saya ke rumah orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kami mau ngutip zakat Pak Haji. Nampaknya Pak Haji ini udah sukses, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Aku nggak bisa bayar zakat, kata dia. Kenapa Pak Haji? Rumahku ini utang, mobilku utang, aku banyak utang tak bisa bayar zakat. Kawan saya ini orangnya lembut, tak memaksa, dia pun pulang. Iyalah Pak Haji, kalau Pak Haji nggak bayar zakat kami pulanglah. Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang. Hari berganti, musim berubah, tak sampai setahun datang Pak Haji itu ke kantor Basnas mau bayar. Alhamdulillah, tengok Pak Haji datang mau bayar zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Haji, mau bayar zakat? Enggak, aku mau nanya, ada nggak zakat untukku? Betapa cepatnya yang dulu kaya jatuh jadi fakir miskin. True story, kisah nyata. Tempat dan nama dirahasiakan, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi kalau mau tanya-tanya bisa saya kasih infonya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah Maha Kuasa. Sawit bukan punya engkau. Dulu kau lahir tak ada bawa sawit. Mohon maaf, angkat tangan. Siapa yang waktu lahir bawa brondol? Enggak ada. Kau lahir ke dunia ini tidak membawa pakaian. Ada yang lahir pakai jaket, ada yang lahir pakai pempes. Tak ada. Kau ke dunia ini tak bawa apa-apa. Sekarang punya mobil, punya Allah. Sekarang punya sawit, punya Allah. Sekarang punya rumah, punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta semua.
yang diminta Allah 2,5%. Bayarkan zakatnya. Kalau 100 juta setahun, saya Pak Ustadz cuma setahun dapat 100 juta, 2,5%, 2,5 juta. Yang rame lah suara apa ini? Takut. Zaman dulu, zaman kita kecil, takut ini suara tasbih atu awak. Subhanallah. Yang takut. Kena kuning apa bongkak? Tengok. Oh, makin kuat pula. Nah, zaman anak-anak enggak apa-apa. Laki saya main itu di rumah Pak Ustadz. Berapa umurnya Bu? 50. Memang umur segitu lagi lucu-lucunya memang. Nanti kalau ada laki bapak, laki ibu, istri bapak, umur 50 main takut itu foto, masukkan dia ke Instagram, komen di bawah, umur segini memang lagi lucu-lucunya. Anak-anak main-main tawa. Anak-anak main-main tak apa-apa, tak usah dilarang. Saya pun dulu waktu kecil main layang-layang, main patuk lele, main petak umpat. Apa kata emak? Jangan kau main malam, nanti disuruhkan hantu kau. Dulu kita main lari-lari ke tanah lapang. Dulu main layang-layang sampai berdarah. Judulnya luka lama berdarah lagi. Kenapa? Sunat belum baik udah lari ngejar layang-layang. Sekarang anak-anak tidak lari, tidak bergerak, dia hanya duduk main game online sampai tak sholat, sampai tak sekolah. Jadi anak-anak main taktuk nih masih bersyukur, masih bergerak biji matanya, tak habis paket emaknya. Ada juga positif taktuk latu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ke depan anak kita ini semuanya menjadi anak yang selamat dari narkoba, selamat dari sabu-sabu, selamat dari ganja, selamat dari seks bebas, selamat dari pacaran, selamat dari LGBT. Selamatkan anak-anak kami di dunia akhirat ya Allah. Kami ingin saat kami nanti mati menghadap-Mu, mereka bangun tahajud tengah malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu yang mengandungnya, ibu yang menyusukannya, ibu yang melahirkannya, dimintanya duit, tak mau ngasih duit, diambilnya parang ke dapur, dipancungnya kepala emaknya, dikirim orang ke saya. Ibu sudah dapat? Nanti ku kirimkan. Anak model apa ini? Tidak berterima kasih kepada orang tuanya. Maka anak-anak mesti mendengarkan ceramah Ustadz Somad, dimasukkan ke Instagram, dimasukkan ke YouTube, dimasukkan ke TikTok, ditonton anak muda, ditonton anak remaja, mendapat hidayah walaupun tak jumpa. Ceramah saya pertama kali datang ke paket E, kalau bahasa kampungnya first time, pertama kali saya datang kemari. Ini jamaah ini semua kenal Ustadz Somad dari internet. Mereka ini datang cuma mau menengok, mana dia orang yang selalu menghabiskan paketku itu. Alhamdulillah, pertemuan kita ini pertemuan silaturahim, pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kepada seluruh jamaah masjid dimanapun berada, ambil pelajaran dari paket E. Punya yayasan, ada masjidnya, ada majelis taklimnya, ada MDA-nya, ada tahfiz Qur'annya, ada unit pengumpul zakatnya. Kalau ditambah-tambah lagi program ke depan, bagus. Yang sudah ada ini dijaga, istiqomah. Itu bisa terwujud kalau kita menjaga ukhuwah. Kalau ukhuwah sudah terjaga, tebar manfaat. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Yang paling bisa memberi manfaatnya bukan cuma dunia.
sukses dunia, sukses akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dan selamat dari api neraka. Wa qina azab. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali walidaina, kedua orang tua kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami ya Allah. Wali ummahatina, emak kami ya Allah. Wali azwajina, pasangan hidup kami ya Allah. Wali zuriyatina, anak cucu keturunan kami ya Allah. Wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma ja'alna umanaika, jadikan kami orang-orang yang amanah, terutama para pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara yayasan kami, menjadi orang-orang yang amanah ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, Bapak anggota dewan, Bapak camat, Bapak DPR, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, orang-orang yang kau berikan amanah, jadikan mereka sabar dalam ketaatan, jadikan mereka kuat dalam ujian. Begitu juga dengan kami yang hadir ini, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Min hufazil Quran, menjadi penghafal Quran. Minal mujahidina fisabilik, menjadi mujahid menolong agamamu di saat kami sudah tak ada lagi di atas muka bumi ini ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang mendoakan kami. Tahajud mereka tengah malam, menetes air matanya berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma aftah lana abwabar rizqi, bukakan pintu rezeki kami supaya kami bisa berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Pas 1 jam kita bersama, 5 menit lagi masuk waktu asar, masjid pintunya terbuka, silakan berwudu, salat asar berjamaah. Ustadz Somad sudah jamak takdim tadi zuhur, melanjutkan perjalanan. Kita tidak berpisah karena kita bersama dalam doa. Ada buku-buku Ustadz Abdul Somad, ada peci, ada parfum, ada baju souvenir. Silakan kunjungi di belakang.